Seiring anjloknya harga sayuran di tingkat petani, sebuah kampus di Magelang, Jawa Tengah memborong sayuran dan kemudian membagi-bagikan ke warga. Sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang membagi-bagikan sayur kepada warga sekitar Jalan Tidar, Magelang. Mereka juga membagikan sayuran secara gratis kepada tukang becak, pedagang, hingga pemilik toko. Berbagai jenis sayuran dari mulai sawi putih, pokcoy, kacang panjang, daun bawang, dan tomat seberat 7 kuintal ludes dalam waktu 20 menit. Aksi sosial ini digelar dengan tujuan membantu para petani di tengah anjloknya harga sayuran. Pihak kampus sengaja memborong sayur mayur dan membelinya seharga 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Kayak Mas Budi ya Mas? Ini. Saya roda dulu. Sayur. Berkah lah, berkah selalu. Semoga ya bantu banget lah dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Harga sayur kayaknya juga anjlok ya. Jadi ya alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Ini mau rencana buat langsung sayur atau gimana? Nanti kemungkinan langsung di sana. Pemerintah semestinya bertanggung jawab untuk menstabilkan harga di pasar, bagaimana petani juga tidak terpuruk karena kemudian melimpahnya sayuran kemudian turun. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di kota Surakarta. Saat ini rencana tersebut masih didiskusikan secara matang mulai dari ahli gizi, orang tua murid, serta guru. Ditemui usai menghadiri pelantikan Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Gedung Gradika Bakti Praja, Wakil Presiden terpilih Rakabuming Raka menyampaikan terkait uji coba makan bergizi gratis di Surakarta masih didiskusikan secara matang. Diskusi tersebut agar program ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Nantinya uji coba makanan bergizi gratis akan diterapkan di beberapa sekolah di Surakarta. Gibran mengakui program tersebut masih membutuhkan banyak masukan dari semua kalangan, mulai dari ahli gizi, orang tua murid, hingga guru. Program makan bergizi gratis ini skemanya masih didiskusikan, masih kita matangkan. Kita bekerja sama dengan banyak ahli gizi, kita banyak menerima masukan dari orang tua, dari murid-murid, dari guru, dan kita pastikan program ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Bakal ada berapa sekolah tadi yang dipilih? Dalam waktu dekat ini mungkin ada beberapa sekolah-sekolah ya, terutama di Solo juga Pak. Yang ini nanti saya titip kepada Pak Wali Kota yang baru, nanti ada beberapa sekolah yang kita uji cobakan. Dan sekali lagi kita banyak membutuhkan banyak masukan dari orang tua, murid, ahli gizi semua. Jadi kita pastikan program ini benar-benar bisa berhasil, bermanfaat, dan sekali lagi tepat sasaran. Kepada Wali Kota Teguh Prakosa, Gibran menitipkan program tersebut agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat kepada rakyat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan akibat kebijakan cleansing Kadisdik DKI Jakarta. Setidaknya hingga saat ini sebanyak 107 guru honorer di sekolah negeri telah kehilangan pekerjaan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah guru honorer yang menjadi korban pemecatan atau cleansing oleh sekolah negeri di Jakarta. LBH Jakarta pun membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak. Hingga kini setidaknya terdapat 107 guru honorer yang tersebar di 5 kota madya Provinsi DKI Jakarta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, hingga sekolah menengah atas, SMA, yang mengalami pemecatan sepihak. Ada total 107 guru honorer yang terdampak dari kebijakan cleansing yang dilakukan di beberapa satuan pendidikan negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika itu teman-teman guru honorer datang berhimpun, kemudian kami berdiskusi terkait apa yang menjadi problem gitu ya. Dalam proses diskusi di Senin kemarin, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis.
ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis. Ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, ada juga yang sudah betul-betul tidak bekerja lagi, sudah betul-betul diberhentikan gitu oleh pihak sekolah. Dan kami menilai ini sepertinya ada dampak yang lebih meluas dan sebaran korban yang jauh lebih meluas. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin membantah telah melakukan pemecatan terhadap 107 guru honorer di Jakarta. Menurutnya, 107 guru honorer tersebut ditertibkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena keberadaannya tanpa seleksi yang jelas serta tidak terdaftar di Dapodik. Kondisinya adalah guru honorer ini mereka dibiayai. Mereka diangkat oleh kepala sekolah, ya, dengan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas, ya. Dari 2017 dan bahkan 2022 pun kita sudah informasikan jangan mengangkat guru honorer, ya. Nah, namun dalam prakteknya ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang mengangkat guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS. Lebih jauh, Budi juga menjelaskan larangan pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah sudah disosialisasikan sejak 2017 lalu. Terkait hal ini, pihak Disdik pun akan melakukan pemanggilan dan evaluasi kepada kepala sekolah yang masih membandel dengan merekrut guru honorer tanpa prosedur yang jelas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah warung semi permanen di Kampung Negeri Baru, Kabupaten Waikanan, Lampung ludes terbakar. Api membesar juga menghanguskan kabel induk jaringan listrik di lokasi kejadian. Dari rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari 5 warung semi permanen di depan SPBU Simpang 4, Kampung Negeri Baru, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Jumat siang. Api yang membesar juga merambat dan membakar kabel induk jaringan listrik di lokasi kejadian. Diduga, api berasal dari kompor dan tabung gas yang meledak dari salah satu warung yang terbakar. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar dan BPBD Kabupaten Waikanan tiba di lokasi untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, pemilik warung ditaksir mencapai kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Waikanan, Lampung, Andrea Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, adanya pembaruan keamanan pada Microsoft Windows telah mengakibatkan gangguan sistem di banyak negara. Gangguannya disebut dengan the blue screen of death juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imbasnya terjadi antrian panjang penumpang. Sebetulnya jujur baru tahu infonya itu di bandara ini karena melihat antrian juga panjang banget, jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum, kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info, yang diinfokan hanya delay-nya bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Sementara itu, PT Angkasa Pura II memastikan sistem teknologi dan informasi milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara berjalan normal. Adapun gangguan sistem IT saat ini hanya dialami beberapa maskapai. Bahwa sistem IT milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara saat ini berjalan dengan normal serta berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan melayani penumpang pesawat. Adapun gangguan sistem IT sebagaimana yang tengah terjadi di sejumlah negara, saat ini dialami sistem IT milik beberapa maskapai. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait
menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. Sejumlah laporan menyebutkan gangguan disebabkan pembaruan perangkat lunak Microsoft. Komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 10 dilaporkan mengalami crash dan menampilkan blue screen of death setelah pembaruan untuk produk keamanan yang disediakan oleh perusahaan CrowdStrike. Blue screen of death mengacu pada layar biru kematian yang umum digunakan untuk menggambarkan kerusakan sistem pada sistem operasi Windows milik Microsoft. Microsoft mengklaim mereka mengambil tindakan mitigasi sebagai respon terhadap masalah layanan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Angkasa Pura II memastikan sistem IT di sejumlah maskapai terdampak Microsoft Down telah kembali normal. Salah satu dampak gangguan sistem tersebut terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Layanan check-in, penumpang, dan bagasi maskapai sempat harus dilakukan manual. Sebelumnya, Microsoft Down disebabkan oleh pembaruan software Falcon Sensor milik CrowdStrike, perusahaan keamanan cyber. Falcon berfungsi melindungi Windows milik Microsoft yang dipakai jaringan komputer, termasuk di dunia penerbangan. Ya, pemirsa, di tengah mahalnya harga kebutuhan barang pokok, Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan sejarah dengan angka kemiskinannya hanya mencapai 1 digit, yakni 9,79%. Lalu seperti apakah strategi dan langkah-langkah yang dilakukan Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan? Kita akan simak wawancara bersama dengan PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, berikut ini. Salah satu capaian terbaru adalah penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,56% dibanding periode Maret tahun 2023. Saat ini angka kemiskinan Jawa Timur yang mencapai 9,79%, kali pertama berada di bawah 10%. Seperti apa strategi dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama PJ Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono? Kita akan membahasnya. Pak Adi, prestasi luar biasa di periode 2024 ini sejak Maret ya Pak ya. Di masa kepemimpinan Bapak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Nah, seperti apa sih Pak strategi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dengan program-program yang selama ini sudah berjalan Pak? Ya, baik, ini berita yang sangat menggembirakan ya. Pada 3 hari yang lalu rilis dari BPS menunjukkan bahwa kita sangat signifikan ada penurunan kemiskinan 0,56%. Dan itu merupakan penurunan kemiskinan yang sangat tinggi, tetapi itu merupakan kerja keras dan akumulasi dari beberapa tahun, ya, terutama 5 tahun terakhir, bagaimana upaya kita untuk bisa Jawa Timur kemiskinannya turun menjadi 1 digit, dan ini alhamdulillah terjadi. Strategi kami sebetulnya mendesain program yang memang sudah menjadi patronnya untuk penanganan kemiskinan. Yang pertama sebetulnya ada 2 hal ya, dua faktor. Yang pertama, bagaimana kita mengendalikan faktor-faktor eksternal, yaitu bagaimana ekonomi makro yang kita lakukan, yaitu bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi, inflasi dapat dikendalikan, dan juga berbagai hal yang membuat Jawa Timur stabil. Yang kedua adalah tentu strategi dengan intervensi program khusus penanganan kemiskinan. Yang pertama prinsipnya adalah bagaimana membuat beban pengeluaran dari masyarakat miskin ini bisa terkurangi. Banyak bantuan baik yang dari pusat maupun dari provinsi tentunya. Ada PKH, dengan PKH plus kita tambah, ada bantuan pangan dan juga bantuan pangan plus, kemudian ada kelompok rentan yang kita berikan bantuan disabilitas, lansia, dan juga beberapa yang sifatnya adalah mereka untuk bisa bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan, ya, tambahan dari BOS, kemudian juga bagaimana biaya miskin, bantuan bagi masyarakat miskin yang melebihi dari kebutuhan yang oleh program pusat, yaitu
PBI JKN, tidak ada kata lain, strateginya adalah bagaimana meningkatkan pendapatannya dengan berbagai macam bantuan, baik pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung, kemudian pemberian modal, akses untuk bisa melakukan kewirausahaan, dan juga bagi kelompok masyarakat rentan diberikan bantuan usaha seperti halnya untuk masyarakat perempuan yang secara sosial ekonomi memang membutuhkan, dan semuanya intinya untuk bisa loncat ya dengan pendapatannya. Yang ketiga adalah dengan cara lingkungannya, lingkungan kesehatan, lingkungan rumahnya, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, karena memang itu indikator dari kemiskinan. Kalau tiga-tiganya kita lakukan, maka alhamdulillah hasilnya sekarang kemiskinan dari Jawa Timur turunnya bisa berkontribusi 30,4% secara nasional. Tadi Bapak juga sebutkan bahwa juga pemerintah daerah juga mempunyai program-program sendiri. Nah, seperti apa itu pengkolaborasian sehingga program penanganan fakir miskin di Jawa Timur ini bisa dicapai dan akhirnya bahwa terbukti dengan penurunan angka kemiskinan di 2024 ini? Ya, yang pertama adalah semua program harus targeted ya. Di mana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas. Yang kedua harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus bisa saling mendukung, mengkeroyok dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga. Keluarga itu miskin, dari sisi pendidikannya seperti apa, keuangannya bagaimana, lingkungan seperti apa, pemberian ekonomi seperti apa, maka itu harus dikeroyok. Oleh karena itu yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah ya terintegrasi dengan baik antara pusat ya, program-program provinsi dan kabupaten dan saling simultan. Ini kan melihat data yang memang masih belum sinkron, maka bisa terjadi ada program yang tidak rembuk dan nyekrup gitu ya antara OPD yang satu dengan yang lain. Kalau ingin kita akan bersatu untuk bisa mengatasi kemiskinan, maka kuncinya data, unified data seperti data resourcing ini diperlukan untuk bisa memberikan ketepatan sasaran. Apa harapan Bapak sebagai PJ Gubernur Jawa Timur terkait dengan tantangan-tantangan dan juga untuk melanjutkan program keberlanjutan selanjutnya sehingga masyarakat di Jawa Timur ini bisa merasakan betul Pak manfaat dari program-program yang ada, dan kedepannya Jawa Timur ini indeks angka kemiskinan semakin lama semakin turun? Konsentrasi kami adalah untuk bagaimana secepatnya, sebanyak-banyaknya memberikan program peningkatan pendapatannya. Ya. Ini yang akan bisa membuat masyarakat kita bisa merasakan bahwa kemiskinan akan terus turun dengan cepat. Dan juga tidak lupa bahwa ekonomi secara makro tetap kita kendalikan betul, dan alhamdulillah memang tanda-tanda sudah membaik ya. Mudah-mudahan 2025 ke depan ya sampai 2045 bisa tercapai dengan tingkat kemiskinan di 94%, buat ekonomi yang tinggi, kemudian inflasi dapat terjaga dengan baik seperti halnya selama ini. Optimis Jawa Timur bisa loncat menjadi provinsi yang lebih sejahtera dan angka kemiskinan akan turun dengan cepat. Oke, terima kasih banyak Pak Adi atas obrolannya. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak dan juga harapan dari masyarakat Jawa Timur dengan meningkatkan ekonominya semakin baik dan juga angka kemiskinan semakin turun bisa tercapai dengan baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Adi Karyono, PJ Gubernur Jawa Timur. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Ya, pemirsa, Desa Wonorejo di Magelang dan Desa Patak Banteng di Wonosobo, Jawa Tengah masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Dua desa ini dikunjungi Menparekraf Sandiaga Uno untuk melihat langsung potensi pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Desa Wisata Wonorejo, Magelang, Jawa Tengah yang menjadi gerbang masuk kawasan destinasi pariwisata super prioritas Borobudur masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Disambut tarian Kanggareng di Candi Pawon, Dusun Ronjolanan, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi desa ini. Di sini Sandiaga menjajal sederet atraksi wisata yang ditawarkan dan telah menjadi kekuatan desa ini menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Dan dari 6.016 desa wisata, Wonorejo ternyata memiliki banyak keunggulan.
Dan saya tadi melihat langsung mulai dari Rengginang sampai ke Candi Pawon, dan saya berharap teman-teman semua berkolaborasi untuk mendukung Wonorejo. Sementara itu di Wonosobo, Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi Desa Patak Banteng yang juga masuk 50 besar ADWI 2024. Desa yang berada di Kecamatan Kejajar ini memiliki pesona Gunung Prau. Sandiaga juga memuji pengelola yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan menerapkan manajemen risiko keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dari Magelang dan Wonosobo, Jawa Tengah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.